semuanya, kembali lagi dengan channel Merlin Math. Pada video kali ini kita akan membahas materi dimensi 3, yaitu untuk subtopik jarak titik terhadap bidang ya. Misalkan ini sebuah kubus dengan panjang rusuk 6 cm. Kalau misalkan yang ditanyakan itu adalah jarak titik C ya, jarak titik C terhadap bidang BDG. Oke, yang pertama kita lihat dulu bidang BDG. Kita hubungkan dulu semua titik-titiknya biar nanti kita lihat segi kita dapatkan. BD ke G. Oke, kalau kita perhatikan segitiga BDG ternyata dia itu adalah segitiga sama sisi. Maka langkah yang selanjutnya kita proyeksikan titik J terhadap bidang BDG. Karena bidang BDG itu adalah segitiga sama sisi. Maka nanti hasil proyeksinya itu nanti ada pada ini, pada garis tinggi ya, pada garis tinggi segitiga BDG. Berarti tinggal kita tarik garis dari titik J. Nah, ini kita kasih dulu notasinya. Ini misalkan adalah titik O. Titik O. Berarti jarak BDG C terhadap BDG itu sama juga dengan, ya kita ubah, jarak titik C terhadap garis GO. Nah, gitu konsepnya ya. Titik ke bidang menjadi titik ke garis. Berarti sekarang tinggal kita tarik titik C-nya tegak lurus terhadap garis GO. Tarik ini. Nanti kalau dilanjutin tembusannya itu nanti ke sini ke titik E. Berarti ke sini aja dulu kita tulis ya. Oke, ini adalah proyeksinya. Ini nanti pasti tegak lurus ya. Ini tegak lurus. Berarti ini kita misalkan adalah C aksen. Berarti jarak C terhadap GO itu adalah panjang ruas garis C aksen. C aksen. Lalu langkah selanjutnya, kalau titik C, titik G, titik O, titik C, titik G, titik O, kalau ini kita hubungkan semuanya berarti kita dapat yang namanya segitiga. Dapat yang namanya segitiga, itu segitiga GCO itu adalah segitiga siku-siku ya. Lalu biar gampang saya keluarkan segitiga siku-sikunya. Ini tarik garis ini. Nanti siku-siku di sini ya. Berarti yang mau kita hitung panjang garisnya ya. Berarti ini adalah titik C. Yang ini titik O. Yang di atas itu adalah titik G. Adalah C aksen. Berarti ini tadi tegak lurus. Dan ini adalah siku. Maka selanjutnya kita lihat dulu angkanya. GC itu adalah rusuk kubus yaitu 6 cm. CO setengah dari CA. Berarti setengah dari diagonal sisi. Yang 6 akar 2 setengah berarti jadi 3 akar 2. Lalu kita hitung GO dengan menggunakan rumusnya si Pythagoras makanya. Berarti GO itu sama dengan ya sisi miring yang ditanyakan berarti dijumlahkan nanti ya. Berarti 6 kuadrat ditambah 3 akar 2 dikuadratkan berarti jadi sama dengan, kalau 6 dikuadratkan itu 36 belum berubah, ditambah 3 akar 2 dikuadratkan itu masih 18. Kalau kita hitung berarti 54. 9 dikali 6 berarti jadi 3 akar 6. Nah, itulah panjang daripada GO. Sekarang tujuan kita adalah CC aksen. Untuk menentukan CC aksen bisa kita gunakan perbandingan daripada luas segitiga. Atau di sini saya punya rumus cepat
bahwa CC aksen itu adalah ATM, alas kali tinggi dibagi miring. Ini rumus bukan dari mana-mana, tapi penurunan rumus dari perbandingan luas segitiga. Lalu kita substitusi alasnya 3 akar 2, terus tingginya itu 6, dibagi sisi miringnya itu adalah 3 akar 6. Oke, kita ini cerot habis. Akar 2 akar 6, berarti tinggal akar 3, dirasionalkan. Atau langsung ya, gini caranya. 6 dibagi 3, 2. Baru tulis di atasnya akar 3. Oke, inilah jarak titik C terhadap bidang BDG. Nah, di sini kita punya rumus cepat ya. Rumus cepatnya itu apa? dm kuadrat. Nah, bahwa jarak titik C terhadap bidang BDG, C terhadap bidang BDG itu sama dengan 1/3 kali diagonal ruang, yaitu rumus cepatnya kali diagonal ruang. Oke, ini saya garisin dulu ya, dan saya tuliskan ayam ini. Oke, ini ya, berarti ini rumus cepatnya. Jarak titik C terhadap BDG 1/3 kali diagonal ruang. Oke, kita coba apakah betul? Berarti 1/3 dikali. Kalau panjang rusuknya itu 6, berarti diagonal ruangnya itu adalah 6 akar 3. 6 dikali 1/3 berarti jadi 2 akar 3. Oke, sangat tepat ya, sama 2 akar 3. Nah, kalau kita lihat titik C terhadap BDG 1/3. Tadi tembusan dari titik C itu adalah kalau kita tarik garis dari titik C ini, itu kan nanti tembusannya itu pasti ke titik ini ya, ke titik E. Berarti artinya apa? Kalau dari titik C 1/3, maka nanti dari titik tembusannya yaitu titik E terhadap bidang BDG yaitu 2/3 kali diagonal ruang. Nah, itu kalau dari titik E terhadap BDG 2/3-nya ya, dari diagonal ruangnya. Nah, tentunya apakah berlaku untuk titik sama bidang yang lain? Kalau kondisinya sama kayak C terhadap BDG, itu pasti selalu berlaku kondisi tersebut. Nah, coba kalau kita lihat titik-titik yang lain dengan bidang yang lain. Ini saya hapus dulu. Kita lihat nanti mana lagi yang kan 1/3. Nah, intinya yang kita cek yang pertama itu adalah 1/3. Makanya nanti pasti dapat 1/3. Oke, caranya gini. Yang tadi dulu ya, titik C. Titik C, lihat. Di hadapan titik C ada diagonal BD. Hadapannya diagonal BD. Dan di atas titik C itu adalah titik G. Berarti di sini titik G. Berarti nanti C terhadap BDG itu 1/3. Tembusannya nanti tadi ini ya, udah saya jelasin. Oke, misalnya kalau titiknya itu adalah titik B. Kalau titiknya titik B, yang mana bidangnya dia berlaku 1/3. Gampang aja. B. Di hadapan titik B itu adalah diagonal AC. Terus di sini diagonal AC. Lalu lihat, di atas titik B itu adalah titik F. Titik F. Titik F. Nah, berarti B terhadap ACF itu sama juga dengan
1/3 kali diagonal ruang. Tembusan titik B itu titik apa? Tembusan titik B itu adalah titik H. Ini tembusannya. Maka nanti dari titik H itu, berarti nanti kita dapat 2/3. Karena 1/3 dari diagonal ruang. Berarti kalau dari H, dapat A, F, 2/3 di diagonal ruang. Ya. Oke, kita coba lagi biar makin mahir. Kalau titiknya titik A, mana bidangnya biar berlaku 1/3? Kita lihat ini A, di hadapannya adalah diagonal BD. Lalu lihat di atas titik A itu titik apa? Titik E. Berarti A terhadap BDE itu adalah 1/3 kali diagonal ruang. Tembusan titik A itu titik G. Berarti G terhadap BDE juga 2/3 diagonal ruang. Nah, gimana kalau titiknya di atas? Misalkan titiknya itu adalah titik E. Biar dapat dia 1/3, karena bidangnya, nah, sama aja caranya. Di depan titik E itu adalah diagonal HF, berarti tulis HF. Nah, sekarang kebalikannya, titik E itu kan di atas. Kita ambil yang di bawah. Di bawah titik E itu adalah titik A, berarti E terhadap HFA juga sama dengan 1/3 kali diagonal ruang. Itu rumus-rumus cepat untuk menentukan jarak titik terhadap bidang di dalam ruang 3 dimensi, ya, itu cara cepatnya. Oke, ini ada lagi satu contoh soal, ya, masih tetap fokus dengan panjang rusuk 8. Titik I itu di tengah AB, R itu di tengah CD. Maka yang ditanyakan adalah jarak titik B terhadap RIEH. Berarti langkah yang pertama, kita proyeksikan titik B terhadap bidang. Proyeksi titik B terhadap bidang itu nanti ada di mana? Perhatikan, bidang QRH itu adalah persegi panjang. Dan kalau kita lihat, ya, biar gampang, bahwa titik B itu kan di tengah garis EH, ya. Di tengah garis EH ini hampir sejajar dengan pertengahan ini. Nah, itu tinggal kita tarik nanti garis ini ke sini. Biar dapat titik tengah bidangnya, berarti yang ini. Inilah garis tengah bidangnya. Kalau misalkan ini saya kasih dengan S, berarti ini misalkan T. Berarti nanti jarak titik B terhadap bidang RQEH itu sama juga dengan jarak titik B terhadap garis ST. Oke, nah tinggal kita tarik garis dari titik B terhadap ST, itu konsepnya, ya. Berarti ini tarik garis tegak lurus, ya, ini udah tegak lurus. Ini lihat, berarti inilah B aksennya. Berarti selanjutnya, biar gampang, segitiga mana yang mau kita munculkan? Ketika 3 titik ini kita hubungkan, B, S, dan T kita hubungkan B, S, dan T, berarti nanti kan kita dapat yang namanya segitiga. Segitiga PST itu adalah segitiga siku-siku. Nah, ya gampang berarti. Nah, segitiganya siku-siku, ya, siku-siku di titik B. Berarti ini kita keluarkan dulu. Ini kita keluarkan. Itu tadi siku-siku di titik B. Tarik garis. Oke, dari sini. Berarti ini tadi adalah titik B. B ini titik T. Ini adalah titik S. Dari siku. Berarti, ya, tarik dari sini tegak lurus ke garis ST. Inilah B aksen. Nah, ini aksen tegak.
Nah, udah nggak masalah lagi. Berarti PS-nya, karena panjang rusuknya 8, berarti PS itu kan setengah dari rusuk kubus, berarti ini jadi 4. BT-nya, BT itu kan sama aja dengan rusuk kubus, yaitu berarti ini 8. ST, karena ini udah segitiga siku-siku, berarti tinggal kita goroskan aja ya. Berarti panjang rusuk ST itu sama dengan akar dari, berarti 8 kuadrat 64. Karena ST itu sisi miring, berarti ditambah. Ya, 4 kuadrat itu adalah 16. Ditambah 64 berarti adalah akar 8. Kalau mau kita sederhanain, 16 kali 5 berarti jadi 4 akar 5. Berarti udah dapat ini 4 akar 5. Nah, kalau secara konsep kita gunakan perbandingan luas segitiga. Tapi rumus cepatnya adalah bahwa BP aksen itu adalah tadi rumus cepatnya ini alas dikali tinggi dibagi miring, berarti jadi sama dengan alasnya misalkan 4, ini tingginya 8, mau yang manapun kita gunakan 8 duluan atau 4 nggak masalah. Berarti di sini 4 akar 5. Berarti 4-nya habis. Berarti kita rasionalkan. Ya, kita rasionalkan, tapi gini aja caranya. 8, sedangkan akarnya dibagi. Nah, lalu naik akar ke atas jadi akar. Nah, oke, berarti inilah jarak titik P terhadap bidang RQEH.